Oke Sobat Plus 62 Bicara, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Dia ini salah satu bintang di Indonesia dari anak-anak muda yang luar biasa. Dan dia anak pemuda yang memang hari ini menjadi bahasanya apa ya, bisa dibilang pentolannya anak muda gitu. Tapi dia ini lebih berintelektual gitu dari bahasa pentolan itu. Tapi memang kali ini yang sangat menarik adalah kita akan membicarakan terkait dengan demokrasi. Jadi bagaimana demokrasi menurut pandangan anak muda yang hari ini memang kalau bisa dibilang banyak yang berbicara bahwasanya demokrasi di Indonesia ini sudah mulai kurang untuk bisa diterapkan gitu. Bahkan anak-anak muda atau masyarakat hari ini menilai kita ini memiliki demokrasi yang sangat rendah gitu. Dan sampai ada ya orang membahasakannya kalau demokrasi hari ini seperti ada pembungkaman, bahkan sampai pembungkaman intelektual atau lainnya. Nah, hal tersebut kita bisa korek-korek sedikit, kita tahu nanti dari bagaimana apa yang disampaikan dari Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Kali ini sudah ada di samping saya. Halo, apa kabar Bang Rehan Aryatama? Alhamdulillah sehat, Kak Nisa. Halo. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi Kak Rehan hari ini kegiatannya apa saja? Ya, kalau hari ini memang banyak pertemuan dengan teman-teman aktivis di Jakarta dan juga nanti paling ya rapat di PBHMI. Biasanya kalau rapat itu lebih banyak membicarakan program atau membahas apa yang menjadi info hari ini? Kalau rapat semuanya dibahas, mulai Semuanya dari dibahas ya? internal kita, isu-isu terkini dan wawasan-wawasan kebangsaan yang sebetulnya bagus untuk dikembangkan ke depan, itu nanti jadi bahan perbincangan kita juga, bahasan di rapat juga nanti. Kajian-kajiannya banyak ya kalau gitu biasanya ya? Banyak. Iya. Tapi hari ini kan memang anak muda itu sudah seperti ingin sekali nih turun ke jalan gitu ya Kak. Tapi banyak juga nih orang bilang bahwasanya anak muda hari ini kalau turun ke jalan itu memang aparat itu dibahasakan ya lebih represif lah ya. Jadi apapun yang dilakukan anak muda sepertinya itu salah saja gitu bahasanya mereka. Ini yang disampaikan teman-teman muda gitu. Salah saja kalau kita turun ke jalan terlalu banyak orang itu akan mengundang keramaian, tapi memang itu benar adanya, itu akan menjadi kerumunan gitu. Menurut Bang Rehan gitu ya, krisis demokrasi di Indonesia hari ini ya di kacamata milenial seperti kita kan masih 17 tahun plus nih ya. Jadi kalau 17 tahun plus itu biasanya punya pikiran yang kritis, terus biasanya sebelum bicara juga kita pastinya mengkaji. Menurut Bang Rehan, hari ini demokrasi di Indonesia seperti apa? Kalau menurut saya demokrasi di Indonesia itu hebat dan sangat bagus. Sebetulnya ada banyak sudut pandang kalau kita melihat demokrasi itu. Ada di sektor kebebasan berpendapatnya, ada di sektor elektoralnya juga. Itu salah dua yang menjadi sorotan dan menjadi perbincangan selama ini. Kalau dari sektor elektoral, kita sangat bagus lah, sudah sangat maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin negara yang sekelas Amerika yang katanya founder dari demokrasi, itu demokrasinya keterwakilan. Kalau kita sudah langsung betul-betul mengilhami yang namanya suara itu di tangan rakyat. Jadi tidak ada pos-pos berhentinya, tidak ada diwakilkan, tapi kita langsung untuk memilih. Kemudian yang kedua itu ada demokrasi mungkin dalam sudut pandang kebebasan berpendapat. Nah, kalau kebebasan berpendapat ini sesuatu yang mahal hari ini karena memang kita mendapatkannya juga dengan susah payah. 32 tahun Orde Baru itu dibungkam, sama halnya juga dengan kolonialisme Belanda dulu dibungkam, tetapi kita merdeka bisa berpendapat. Hari ini juga ada 32 tahun kita dikekang, kemudian bebas untuk berpendapat. Dan kebebasan berpendapat itu mahal. Kalau dibilang hari ini terjadi krisis demokrasi, menurut saya enggak juga. Mungkin demokrasi itu naik turun itu hal yang wajar. Mungkin wajar ya untuk hari anak ini muda mungkin ya, turun. dinamikanya gitu ya. Tapi di salah satu media online Antara News menyampaikan bahwasanya hari ini Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Bagaimana tanggapannya menurut Mas Rehan? Ya, itu dirasakan oleh kita, baik itu secara statistik, Ya. itu dikatakan oleh beberapa lembaga, mungkin salah satunya Freedom of
House Ya. yang mengatakan banyak indikator yang menyebabkan demokrasi di Indonesia itu mengalami kemunduran. Mungkin di kita hari ini juga merasakan bahwasanya seperti dihalang-halangi dalam Yang paling berdemokrasi, dirasakan ya, demokrasi. itu yang paling dirasakan di lapangan atau memang itu kajian saja gitu? Ada bentuk kajian, ada yang dirasakan oleh teman-teman aktivis. Oke. Misal salah satu yang membuat teman-teman itu dianggap terbatas dalam bebas berpendapat, misal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu mengisyaratkan untuk berhati-hati untuk berbicara. Jadi banyak teman aktivis yang selama ini kritis berbicara secara frontal, tapi ternyata pada akhirnya dia melanggar Undang-Undang ITE misalnya, dan akhirnya mendapatkan sanksi atau mendapatkan pembinaan dari negara. Itu yang membuat sekarang teman-teman kalau ingin kritis, kalau ingin berbicara agak terbatas. Iya. Mungkin itu salah satu dampak yang terjadi hari ini yang dirasakan. Tapi undang-undang ITE itu banyak orang berpendapat kalau itu menjadi pasal karet yang memang diciptakan. Apakah itu dirasakan sama teman-teman di lapangan gitu, Bang? Sangat dirasakan. Sangat dirasakan ya. Jadi Karena ukurannya ketersinggungan. Jadi kita nggak ngerti ya. orang itu tersinggung atau enggaknya kan sulit dipahami. dari perspektif milenial, bagaimana menurut pandangan Bang Rehan, Ketum Rehan ya, terkait dengan demokrasi hari ini yang ada di Indonesia? Ya, demokrasi hari ini banyak pihak yang mengatakan mengalami kemunduran, termasuk di Indonesia mengalami kemunduran. Salah satu perspektifnya mungkin dari kebebasan berpendapat. Jadi teman-teman milenial, teman-teman aktivis di satu sisi mendorong untuk speak up, tapi di sisi lain mereka juga khawatir karena adanya undang-undang ITE misalnya. Mereka kritis, berbicara di media, berbicara di forum. Ketika itu menyinggung perasaan, mereka akan kena undang-undang ITE. Nah, itu yang membuat mereka sekarang berpikir ulang, ngapain kritis kalau pada akhirnya akan mendapatkan sanksi atau pembinaan. Itu yang menjadi salah satu faktor kemunduran yang dirasakan secara langsung oleh teman-teman milenial. Kalau dari secara statistik itu kan ada Freedom of House mengatakan beberapa indikator itu Indonesia mengalami kemunduran, dan itu sudah diketahui banyak orang bahwasanya kita mengalami kemunduran. Tapi bukan berarti terjadi krisis. Diketahui atau dirasakan? Ada yang diketahui dan ada yang merasakan. Jadi diketahui sama dirasakan, kadang kalau anak muda tuh mikirnya, iya gue tahu, tapi belum tentu dia merasakan sebenarnya gitu. Belum tentu. Beda, sama halnya dengan simpati dan empati. Nah, iya.